baginda Rasul mempunyai orang-orang sniper yang pemanah-pemanah yang kuat itu, sehingga satu pemanah bisa menghabiskan 50 orang. Ini kebetulan cuacanya lumayan cukup terik ditambah dengan angin yang cukup kencang. Jadi mohon izin dan mohon maaf kalau seandainya suaranya campur dengan angin. Oke, saudara pilih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, luar biasa. Biarpun di atas ketinggian dengan suasana tanah yang kering kontang, juga di sini terdapat salah satu bukit yang sangat bersejarah, yaitu Jabal Rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kesannya ketika menginjakan kaki di tanah Madinah ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Pekat zat. Biasa. Pekat zat. Biasa. Pekat zat. Oke. Terima kasih. Iya, sama-sama. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, semoga sehat selalu dan pastinya kita semua senantiasa berada dalam naungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kami semua akan berziarah ke salah satu tempat yang sangat bersejarah yang sampai saat ini masih melekat di sanubari umat muslim. Ya, tempat yang akan kami kunjungi adalah Jabal Uhud. Jabal Uhud merupakan salah satu tempat yang bersejarah dan keistimewaan Jabal Uhud, gunung yang kelak nanti ada di surga. Rombongan travel Sofyar Panjait mengunjungi tempat yang sangat bersejarah ini, yang mudah-mudahan bisa menjadi tadkirah atau motivasi bagi setiap umat muslim, karena di Jabal Uhud ini mengandung pelajaran yang sangat berarti dan bermakna. Jabal Uhud merupakan salah satu gunung yang sangat luar biasa. Bahkan gunung ini bukan tergolong gunung yang biasa. Jabal Uhud memiliki nilai sejarah bagi umat Islam tak seperti gunung atau bukit lainnya di kota Madinah. Jabal Uhud memiliki keistimewaan tersendiri. Bahkan Jabal Uhud adalah salah satu gunung yang dijanjikan kelak ada di surga. Jika kita hendak melihat gunung yang terdapat di surga, maka ziarahlah ke Gunung Uhud. Nabi Muhammad SAW bersabda, Gunung Uhud adalah salah satu dari bukit-bukit yang terdapat di surga. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Adapun letak Jabal Uhud memiliki ketinggian sekitar 1050 meter dari permukaan air laut.
Lokasinya sekitar 4,5 km di sebelah utara kota Madinah, Arab Saudi. Adapun panjangnya Gunung Uhud terdapat 7 km dan terdiri dari batu-batuan granit, marmer merah, dan batu-batu mulia. Gunung yang menyimpan sejarah ini memang tampak seperti gunung yang menyendiri, tidak tersambung dengan gunung lainnya. Karena itu nama Jabal Uhud diberikan yang berarti gunung yang menyendiri. Di lokasi ini juga terdapat makam syuhada Uhud. Lokasinya dipagar secara rapat. Selain itu, dilapisi kaca plastik tipis sehingga tidak bisa dilihat terlalu jelas di dalamnya. Tempat ini merupakan pemakaman bagi 70 sahabat Nabi Muhammad SAW yang gugur pada pertempuran Uhud. Di lembah bukit ini dahulu pernah terjadi perang dahsyat antara kaum muslimin yang berjumlah 700 orang melawan gerombolan musyrikin Makkah dengan jumlah yang tidak seimbang. Mereka menyerang dengan serdadu tak kurang dari 3.000 orang. Adapun nilai sejarah Jabal Uhud. Jabal Uhud adalah sebuah peta yang terpampang di sebuah dinding di area ziarah tersebut. Peta tersebut kurang lebih menceritakan alur pergerakan perang Uhud. Perang ini terjadi pada 15 Syawal 3 Hijriah atau Maret 625 Masehi, lebih dikenal lagi dengan perang Uhud. Dalam lembah yang berada di kaki Gunung Uhud pernah terjadi sebuah perang dahsyat antara kaum muslimin yang berasal dari Madinah yang dipimpin Nabi Muhammad SAW dengan kaum musyrikin Quraisy dari Mekah. Soal jumlah pasukan kaum muslimin yang ikut berperang sangat timpang. Awalnya 1.000 orang, tetapi ada sejumlah orang-orang munafik yang ikut perang tersebut mengundurkan diri dan kembali ke Madinah. Alhasil, total pasukan yang dipimpin sendiri oleh Rasulullah SAW berjumlah 700 orang. Sementara dari kalangan dapat 3.000 orang musyrikin Quraisy. Maka terjadilah pertempuran hebat. Dalam peperangan tersebut, kaum muslimin sebenarnya telah mendapatkan kemenangan dan kaum musyrikin pontang-panting mengalami kekalahan. Namun, para pemanah yang berada di atas gunung Arimah tergoda melihat barang-barang berharga yang ditinggalkan oleh kaum musyrikin tersebut, dan akhirnya para pemanah ini meninggalkan posnya. Mereka turun dari bukit hingga lupa pesan Rasulullah SAW agar mereka tidak meninggalkan bukit tersebut. Semuanya turun kecuali komandannya Abdullah bin Jabir dan 6 pemanah lainnya. Alhasil melihat situasi itu, Khalid bin Walid, komandan Quraisy saat itu dan belum masuk Islam, memanfaatkan keadaan membawa pasukan berbelok dari arah belakang pasukan Islam, dan pasukan kaum muslimin mengalami kekalahan yang tidak sedikit. Korban dari pasukan Islam pun berjatuhan. Perang ini menggugurkan 70 sahabat Nabi, termasuk 7 pahlawan Uhud. Yang paling membuat Rasulullah SAW terpukul dan sedih adalah gugurnya sang paman sendiri, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Adapun keistimewaan Jabal Uhud di antaranya, istimewa Jabal Uhud merupakan gunung yang ada di surga. Jika ingin melihat bukti atau bukit yang ada di surga, maka berziarahlah ke Bukit Uhud. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW tadi bersabda bahwa Bukit Uhud adalah salah satu dari bukit-bukit yang ada di surga. Yang kedua, Rasulullah SAW mencintai Jabal Uhud. Gunung Uhud adalah gunung yang mencintai kami dan kami juga mencintainya. Demikian hadis riwayat Al-Bukhari. Jabal Uhud pernah bergetar ketika Nabi Muhammad SAW berjalan di atasnya bersama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Ketika itu Nabi menghentakkan kakinya dan berkata, "Diamlah engkau Uhud, di atasmu sekarang ada Rasulullah SAW dan orang yang selalu membenarkannya, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan 2 orang yang akan mati syahid, yaitu Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan." Seketika Gunung Uhud pun diam, mentaati ucapan Nabi Muhammad SAW. Dari riwayat ini kita bisa menyimpulkan betapa cintanya Gunung Uhud kepada Nabi Muhammad SAW. Terbayangkan, gunung saja girangnya bukan main ketika Rasulullah menginjaknya, apalagi
Umumnya pihak penyelenggara umroh atau travel umroh mengagendakan untuk mengajak para jemaah umroh atau jemaah haji ziarah ke makam para syuhada di Jabal Uhud. Oke, saudara pilih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, luar biasa. Biarpun di atas ketinggian dengan suasana tanah yang kering kerontang, juga di sini terdapat salah satu bukit yang sangat bersejarah yaitu Jabal Rumah. Itu luar biasa sekali. Masya Allah, tabarakallah. Jadi datangnya kaum musyrikin itu kota Makkah itu di sana. Jadi orang-orang musyrikin itu sebagian mau menyerang kaum muslimin yang ada di kota Madinah karena mempunyai dendam dan juga ingin tahu bagaimana siasatnya perang kaum muslimin itu. Akhirnya yang 3.000 itu dipisahkan, yang 200 orang memakai kuda, yaitu yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu duduknya di sana, kurang lebih seperti itu saya tanya orang di sana. Jadi ketika itu kaum muslimin masuk dari sini, ketika itu terjadi. Tapi sebelum berangkat kata baginda Rasul, wahai ya Ali, ya Awam, kamu, jadi baginda Rasul mempunyai orang-orang sniper yang pemanah yang kuat itu, sehingga satu pemanah bisa menghabiskan 50 orang. Itu saking jagonya ya. Akhirnya dikirim oleh baginda Rasul yang 50 pemanah itu dikirimkanlah ke sini. Makanya ini disebut Jabal Rumat ya, orang-orang pemanah. Kata baginda Rasul, kamu menang atau kalah jangan sampai turun. Akhirnya yang 50 ini naik. Akhirnya yang berperang itu yang dipimpin oleh Sayyidina Hamzah yang di bawah itu. Jadi ketika waktu itu zaman dulu perang itu, jadi bukan kalah menang itu bukan banyak yang mati. Ketika bendera sudah jatuh di situ kalah, berhenti perang. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwa kesempatan ini saat ini kita sudah sampai di atas. Kita walaupun bagaimana kita harus mengikuti ya. Di tempat inilah tragedi yang sangat mencekam di mana paman baginda Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi syuhada oleh kafir Quraisy.